Halo anak-anak, kita kembali lagi belajar komputer ya anak-anak. Baik anak-anak, coba dibuka bukunya yang halaman 13 ya. Kita di sini belajar dengan tema makanan sehat. Subtema cara tubuh mengolah makanan. Baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan materi ya. Anak-anak coba dengarkan ya. Bagaimanakah tubuh mengolah makanan? Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Komponen penyusun, sel dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Nah, mungkin anak-anak Bapak sudah mengetahui ya, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus ya. Itulah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia ya anak-anak. Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya ya anak-anak. Jadi kita harus jaga makanan kita ya anak-anak supaya kita sehat. Baik anak-anak, di sini kita akan membuat tabel sederhana pengelompokan kebutuhan nutrisi berdasarkan usia dan umur ya. Ini nanti kita buat di Microsoft Excel ya. Tapi sebelum kita ke Microsoft Excel ya, pengertian dari Microsoft Excel itu adalah program pengolah angka atau data ya anak-anak. Baik anak-anak, akan kita buat nanti tabelnya seperti ini. Coba diperhatikan ya, tabel sederhananya seperti ini nanti kita buat ya anak-anak tabelnya. Ini contohnya, ini Bapak buat ya. Baik, ini Bapak keluarkan dulu ya anak-anak, kita ulangi ya. Baik, kita buka ya. Kita buka Microsoft Excelnya dari tombol Windowsnya ini ya. Lalu all program ya, lalu kita pilih Microsoft Office, lalu Excel. Oke, di sini kita pilih dia yang blank workbooknya ini ya, kita klik ya. Oke, sebelum kita membuat tabelnya, di sini ada menu ya, ada menu pada lembar kerja Excel itu ya. Ada menu file ya, ada home, ada insert, ada page layout, ada formulas, ada data, review, ada view ya. Itulah menu-menu yang ada pada Excel ya anak-anak. Di sini nampaknya sudah ada kotaknya ya anak-anak di tempat kita membuat tabel ini ya. Yang ini, yang putih ini disebut sel ya anak-anak, ini selnya ya. Bisa ya anak-anak dipahami? Oke, kita lanjut. Di sini ya ada kolom, ada garis ya anak-anak. Kok ini disebut kolom ya, kolom A, kolom B, ini kolom C ya, dan seterusnya ya anak-anak. Untuk baris, ini baris ya anak-anak. Ini baris 1, ini disebut baris ya anak-anak. Baris 2, baris 3 dan selanjutnya ya, itu disebut baris ya anak-anak. Oke, bisa dipahami ya anak-anak. Baik, sekarang kita akan membuat tabel yang sederhana pengelompokan kebutuhan nutrisi berdasarkan usia dan umur itu ya anak-anak. Kita buat dulu di sana judulnya, nanti kita klik di kolom B ya anak-anak. Di kolom B ini di baris 1 ya anak-anak, kita buat judulnya huruf besar ya, yaitu kebutuhan manusia
kebutuhan nutrisi ya, nutrisi pada manusia ya anak-anak, dalam kurung AKG ya. Apa itu AKG? Angka kecukupan gizi ya anak-anak. Kita enter, 2 kali kita enter ya anak-anak, di baris ketiga ya, di kolom B. Baik, di kolom pertama ini ya, atau di kolom B ini ya, kita buat usia ya, usia. Lalu kita tab ya supaya berpindah ke kolom C ya anak-anak, yaitu di kolom C yaitu protein ya, protein dalam kurung G gram ya anak-anak, tutup kurung. Kita tab lagi kolom D nya ya, atau kolom ketiga itu kita misalkan itu kolom ketiga karena nggak kita mulai dari kolom A ya anak-anak. Ada di sana lemak ya, lemak dalam kurung G ya, atau gram ya anak-anak. Siap itu kolom E atau kolom keempat ya, yaitu omega 6 ya, omega 6 ya anak-anak. Oke, kita tab lagi. Sorry, di sini tadi kalau nggak kita buat gramnya tadi, kita klik 2 kali ya anak-anak. Kita buat di sini, buka kurung, spasi dulu ya, buka kurung G gram ya anak-anak, lalu kita tab. Oke, selanjutnya di kolom F ya, atau kolom kelima, karbohidrat ya, karbohidrat ya, dalam kurung gram ya anak-anak. Oke, kolom G atau kolom ke-6, serat ya, serat, buka kurung gram ya, kita singkat jadi G. Oke, kita enter. Di sini bisa kita format dulu ya anak-anak. Ini kita blok dulu dari kolom B sampai kolom G ya. Lalu kita pilih format ya, lalu kolom width ya, kita buat di sini 25 ya, besar kolomnya ya anak-anak. Oke, lalu selanjutnya ini kita blok dulu supaya di tengah ini ya, lalu kita pilih alignment centernya ini, lalu model alignmentnya supaya di tengah-tengah selnya sudah. Lalu kita blok ini kita besarkan dulu ya, contoh untuk nama judul lapannya kita buat 14 ya, beda kita buat nama tabelnya ini sama isi tabelnya nanti ya. Ini nama tabelnya bisa kita pilih di sini, contoh 16 ya. Terus supaya tabelnya garis tepinya jelas, ini kan masih belum ya, masih seperti hanya kita melihat kotak tapi belum jelas ya anak-anak. Kita blok dulu ya, dari kolom B sel 3 ini kita blok sampai kolom G sel 9 ya. Oke, lalu kita pilih dia button bordernya ini, anak panahnya ya, lalu kita pilih dia more border ya, lalu kita pilih yang 2 garis ini ya, warnanya contoh Bapak pilih warna merah di sini, lalu kita klik di sini. Bisa diikuti ya, kalau udah siap seperti ini di OK kan. Oke, selanjutnya kita membesarkan baris. Tadi membesarkan kolom ini yang di blok ya anak-anak. Sekarang untuk baris di angka ini di blok ya sampai baris 9 ini, lalu format ya, lalu row height-nya
ya. Contoh Bapak buat di sini 23 ya, lalu oke. Ya, selanjutnya siap itu supaya judulnya ini di tengah-tengah tabel kita ini kita blok lah ya, dari kolom B sampai kolom G ya. Lalu kita pilih dia merge center, dimana merge center ini adalah menggabungkan beberapa baris atau kolom ya. Lalu kita besarkan size nya ya anak-anak. Kita pilih contoh 36 ya. Jenis fontnya juga ada di sini banyak pilihan ya. Anak-anak terserah pilih yang mana. Bisa ya anak-anak diikuti ya. Ini contoh banyak di sini ya. Oke, sekarang kita mau isi tabelnya ya di sini. Tapi tabel usianya ini lebih apa ya, karena teksnya lebih panjang ya. Bisa kita tarik di sini seperti ini. Bisa diikuti ya anak-anak. Oke, kita masukkan di sini ya. Yang pertama yaitu bayi dari 0 sampai 6 bulan ya. Bayi spasi buka kurung dari 0 ya sampai 6 bulan ya anak-anak, tutup kurung. Oke, kita tab lagi. Untuk proteinnya 12 ya anak-anak, 12 proteinnya 12 gram. Untuk lemaknya 34 gram ya. Untuk omega 6 nya 4,4 ya, 4,4. Untuk karbohidratnya 58 ya, 58 ya. Oke, untuk seratnya 0 ya anak-anak. Oke, kita enter. Yang berikut yaitu anak ya. Anak buka kurung yaitu 7 sampai 9 tahun ya, tutup kurung, yaitu proteinnya 49 ya, 49. Terus lemaknya 72, kita tab lagi. Untuk omega 6 nya 10 ya anak-anak, kita tab lagi. Untuk karbohidratnya 254, seratnya 26 gram ya, 26. Lalu kita enter. Oke, selanjutnya yaitu remaja ya. Lalu buka kurung 13 sampai 15 tahun ya, tahun, tutup kurung. Kita tab lagi. Proteinnya 72, kita tab lagi. Untuk lemaknya 83 ya anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. Omega 6 nya 16 ya. Untuk karbohidratnya 340 ya anak-anak. Seratnya 35, kita enter. Sekarang dewasa ya, dewasa buka kurung 19 sampai 29 tahun, tutup kurung. Kita tab lagi ya. Untuk proteinnya 62 ya, lemaknya 91 gram ya. Untuk omega 6 nya 17 gram ya. Untuk karbohidratnya 370
375. Untuk seratnya 38 gram ya anak-anak. Oke, kita enter. Selanjutnya orang tua ya, angka turun yaitu 50 sampai 64 ya anak-anak tahun. Huruf kita tag, proteinnya 65, untuk lemaknya 65 gram ya. Untuk omega 6 nya 14. Terus karbohidratnya 349. Oke, seratnya 33 gram ya anak-anak. Kita enter lagi, yaitu lansia ya. Lansia kita turun, lebih besar dari 80 tahun ya, lebih besar dari 80 tahun. Kita turun. Oke, untuk proteinnya 60 ya anak-anak. Untuk lemaknya 42 gram ya. Untuk omega 6 nya 14 gram. Untuk karbohidrat 248 gram. Untuk seratnya 22 gram. Oke, kita enter. Oke, supaya ini angkanya ini di tengah-tengah selnya ini kita blok dia ya anak-anak. Lalu kita pilih center, lalu pilih alif ini ya. Selanjutnya kita mau besarkan apa ini ya, mau kita besarkan judul kolomnya ini atau nama kolomnya kita bisa tarik di sini ya. Kita mau tebalkan bisa juga kita blok semuanya, lalu kita pilih bold. Oke, sekarang kita mau warnai nama tabel apa ini, tabelnya ini, selnya ini mau kita warnai. Buat backgroundnya, contohnya mau warna apa bisa dari fill colornya ini ya. Kita klik dia fill anak panah fill colornya, contoh warna kuning ya, itu nama tabelnya ini ya. Untuk apa ini ya, angka yang kita masukkan ini, contoh kita pilih warna hijau, anak-anak terserah ya. Oke, sekarang sudah siap kita buat tabelnya seperti ini. Sekarang kita menghilangkan ini kotak-kotak yang kurang jelas ini ya, bisa kita hilangkan, bisa kita munculkan ini ya anak-anak. Caranya kita pilih dia view ya. Di sini ada grid line ini, ada tanda checklist di sini, kita hapus ini, kita hilangkan ya, supaya kotaknya itu hilang. Kalau memunculkan ini diklik lagi, bisa ya anak-anak. Oke, kalau udah siap dihilangkan ya, disimpan ya anak-anak. Pilih file ya, lalu save ya, lalu pilih browse ini, mau kita simpan di D atau dokumen ya. Contoh bapak simpan di D ya, file name nya nutrisi ya, nutrisi, lalu kita save. Oke anak-anak, tabel pengelompokan kebutuhan nutrisi pada manusia kita yang sederhana ini sudah selesai ya anak-anak, bisa dipahami ya. Semoga anak-anak bisa nanti membuatnya ya. Sekian pertemuan kita hari ini ya anak-anak, terima kasih.